Shalom, selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi ya lewat doa malam online. Apa kabarnya kita semua? Saya berharap kita semua tetap dipelihara Tuhan, kita sehat-sehat, kita ada damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Amin. Sebentar lagi kita mau memulai doa malam kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Engkau pertemukan kami kembali Tuhan untuk kami boleh bersama-sama memuji, berdoa dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, Engkau urapi setiap kami Tuhan, berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami dan doa kami malam hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mau mulai doa malam kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh Tuhan, ini pernyataan iman kami padamu Tuhan, Kau Allah yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik, waktu-Mu selalu yang terbaik. Kami percaya itu Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Panggil namanya, satu-satunya yang ku andalkan Yesus, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, amin Tuhan, sumber kedamaian. Yesus Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Yesus, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Puji-pujian kami Tuhan, penyembahan kami, seruan hati kami, pernyataan iman kami Tuhan. Dan hatiku hanya karenamu Tuhan, karena lebih lagi katakan biar manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Seruan kami Tuhan, doa-doa kami, ucapan syukur kami yang mengalir. Hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhan, kami panggil nama-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap hari kami Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Panggil namanya sekali lagi Bapak Ibu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi seperti malam hari ini Tuhan, selama aku hidup. Ya Allahku, Yesus Tuhan, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang
segenap hatimu. Angkat suaramu, angkat tanganmu, ini waktumu dengan dia, ini waktu berjumpa dengan dia. Sampaikan semua isi hatimu, sampaikan semua doa-doamu, pergumulanmu, ucapan syukurmu, penyembahan bagi Allah yang begitu ajaib, Allah yang begitu setia dalam hidupmu. Bersyukur padanya, lihat kebaikannya, raih dengan iman kemenangan demi kemenangan. Bersama Tuhan kami tahu, kami kuat melewati segala masalah-masalah hidup kami Tuhan. Shikira karabara manana shikiri dalalalala. Dalam perjumpaan dengan Tuhan tercurah kekuatan yang baru. Terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Saat ini dalam penyembahan pada Tuhan, terima dalam nama Yesus. Shikira karabana shikire dalamana mana shikira bala 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 shere shera dara mara bana mana shere la 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 la. Shikira karabara mana shikiri di la 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 la. Kami hampiri tahta-Mu Tuhan, lebih dan lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami lebih dan lebih dalam lagi Tuhan, untuk masuk di dalam keintiman dengan Engkau, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam persekutuan dengan Engkau, dimanapun kami berada. Saat kami angkat tangan kami Tuhan, oh ya Tuhan, kami tahu Engkau menurunkan tangan-Mu, Engkau mengangkat setiap daripada kami Tuhan. Tercurah kekuatan yang baru, sukacita yang baru, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dalam hadirat-Mu ini Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Spiritual encounter terjadi Tuhan hari-hari ini Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, saat kami menyembah-Mu Tuhan. Shikire kira barana ramana shere. Ibrani 10 ayat 35-36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sampai saat ini kami masih bisa memelihara iman kami Tuhan. Kami masih bisa tetap setia melayani-Mu Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi karena Roh-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat jemaat-Mu di tempat ini juga yang begitu setia Tuhan menanti-nantikan Engkau Tuhan. Biarlah saat ini firman-Mu menguatkan setiap kami Tuhan, untuk kami tidak melepaskan kepercayaan kami Tuhan, karena kami tahu ada upaya yang besar yang menanti kami Bapa. Ajar kami Tuhan supaya kami tekun, supaya kami Tuhan bisa memperoleh apa yang dijanjikan oleh Engkau Bapa. Biarlah curahkan roh kesetiaan dan ketaatan kepada jemaat-Mu Tuhan. Segala halangan-halangan, segala pola pikir yang salah yang menghalangi mereka untuk dekat kepadamu, kami mau hancurkan di dalam nama Yesus Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesetiaan, kami masih bisa beribadah Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan Kau teguhkan iman setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun dari antara kami yang mundur Tuhan. Amin. Apapun masalah yang kami hadapi, itu tidak akan menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini kalau ada jemaat-Mu Tuhan yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan, Kau tolong mereka Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Segala pintu-pintu yang tertutup saat ini terbukalah di dalam nama Yesus. Segala belalang pelahap, pengiri pindahan, roh pencuri berkat juga kami tolak di dalam nama Yesus Bapa. Kami perkatakan jemaat-Mu di tempat ini tidak ada satupun yang kekurangan. Mereka hidup berkelimpahan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
untuk jadi berkat bagi negara kami Indonesia, untuk selalu berdoa dimanapun kami sempat. Pada malam hari ini Tuhan, kami bawa bangsa kami dalam satu kesatuan hati, bersatu dalam satu Jumat Awal Jamblang KBC, berdoa untuk satu buah berkat, keamanan, pemulihan untuk bangsa Indonesia. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, berkat dicurahkan melalui kehidupan kami yang percaya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan lewat kami Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami bagi bangsa kami. Sesuatu yang besar pasti di mana ada kesatuan kami bakal negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sekali lagi lebih sungguh katakan bagi Indonesia bangsa kami, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia. Benar Tuhan, hanya nama-Mu yang dipermuliakan atas bangsa kami Indonesia ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan berdiri Tuhan saat ini Tuhan, membawa doa-doa kami Tuhan atas bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah pemulihan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, tak henti-hentinya kami membawa bangsa kami ini Tuhan. Bapa, malam hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus Tuhan untuk bangsa Indonesia. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Roh pertobatan-Mu Tuhan curahkan atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan pemerintahan kami Tuhan. Presiden kami Jokowi bersama dengan wakil dan jajaran menterinya Tuhan. Engkau Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang benar Tuhan. Sehingga mensejahterakan setiap rakyatnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan khususnya untuk dalam menangani pandemi yang saat ini Tuhan. Biarlah pandemi corona ini Tuhan cepat berlalu Tuhan. Dengan adanya vaksin Tuhan yang pemerintah kami keluarkan Tuhan. Biarlah lewat vaksin ini Tuhan semua Tuhan rakyatnya sampai ke pelosok Tuhan dapat dilakukan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan kalau memang ini Tuhan vaksin ini adalah Tuhan Yesus untuk mengatasi virus ini Bapa, kami percaya Tuhan Engkau saja Tuhan, tangan-Mu sendiri Tuhan yang bekerja Bapa. Bapa terima kasih.
Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pemerintahan kami Bapa. Segala roh pemberontakan Tuhan atas setiap rakyat Tuhan, segala kutuk-kutuk atas bangsa kami Tuhan. Oh biarlah Tuhan saat ini Tuhan kejahatan-kejahatan yang selama ini ada di bangsa kami patahkan Tuhan setiap roh-roh itu Tuhan. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perkatakan Tuhan, pemulihan demi pemulihan akan terjadi atas bangsa kami. Pertobatan Tuhan akan terjadi juga atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap pemimpin-pemimpin di daerah-daerah Tuhan. Baik gubernur, wali kota Tuhan, dari kecamatan, kelurahan sampai RT RW Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tangan-Mu sendiri Tuhan yang menyertai mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Tim medis juga Tuhan, para dokter, tim medis, relawan yang Tuhan Yesus saat ini bekerja siang dan malam Tuhan untuk mengobati Tuhan orang-orang yang terinfeksi virus corona Bapa. Engkau Tuhan menyertai mereka Bapa, berikan mereka kekuatan Tuhan, supaya mereka juga Tuhan tetap kuat di dalam Engkau. Biarlah mereka tetap sehat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Biarlah gereja-gereja-Mu Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Biarlah banyak orang Tuhan, walaupun lewat ibadah online ini Tuhan, nama-Mu tetap dipermuliakan. Orang yang mendengar dan melihat Tuhan, mereka akan dijamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Injil-Mu Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Injil-Mu Tuhan akan tersebar Tuhan sampai ke pelosok-pelosok sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Topang mereka Tuhan, urapi mereka semua Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kurana masyikara yana masyandi. Firman Tuhan berkata, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan sambil mengucap syukur. Apapun yang saudara doakan di hadapan Tuhan, yang saudara sudah nyatakan di hadapan Tuhan di dalam doa, percayalah dan sambil menantikan jawaban doa itu, mengucap syukurlah bahwa Bapa di surga sudah mendengarkan, bahkan mencatat itu dan menjawab pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Karena Dia tahu waktu yang terbaik, waktu yang pas bagi kita. Dia tidak pernah terlambat, walaupun kadang-kadang kelihatannya terlambat, tapi Dia tidak terlambat, tepat pada waktunya. Bahkan indah pada waktunya, karena Dia Maha tahu. Apakah itu saudara menyatakan dalam doa tentang ekonomi saudara? Dia tahu. Apakah saudara nyatakan tentang kesembuhan di hadapan Tuhan? Dia tahu juga. Tentang keluarga, Dia tahu. Apapun kata firman Tuhan, Dia tahu. Dan ketika kita sudah berdoa, dan saudara percaya saja dengan iman bahwa Dia Bapa yang baik, Bapa yang tidak mengecewakan. Gurana masikarana masande. Saat ini engkau melihat anak-anakmu dimanapun berada saat ini. Allah Roh Kudus mari engkau melawat mereka yang sedang berduka cita. Roh Kudus berikan penghiburan ke dalam roh mereka, ke dalam hati mereka. Yang susah kuatkan mereka, yang lemah topang mereka, yang patah semangat berikan semangat yang baru. Yang dalam kesesakan, Roh Kudus bebaskan dari kesesakan. Di dalam kuasa nama Yesus. Yang sedang dalam keterikatan, di dalam nama Tuhan Yesus, dilepaskan oleh darah anak domba Allah. Apapun bentuk ikatan-ikatan itu ya Bapa, baik ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, demi nama Yesus dipatahkan. Apakah itu Tuhan Yesus Tuhan? Oh ikatan, hutang pihutangnya Bapa, ikatan-ikatan, oh Bapa
obat-obatan, narkoba, ikatan-ikatan ya Bapak, kemabukan, Bapak dan sebagainya Bapak, apapun ikatan itu di dalam hati kami, apakah ikatan itu kebencian, ikatan itu kemarahan, ikatan pertikaian dan pertentangan, perselisihan, Roh Kudus Engkau lepaskan segala ikatan itu di dalam hati kami, belenggu kelaliman, belenggu kefasikan, diputuskan dalam nama Yesus, kuk dipatahkan, belenggu diputuskan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Tuhan kami, di dalam kuasa darah anak domba. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada kemerdekaan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kelepasan, dan ada kelegaan. Kurana masih karena yana masandi. Saudara dimanapun saudara saat ini berada, engkau sendiri di dalam kamar, engkau mungkin yang sedang bersedih dalam kesesakan, serahkan kepada Tuhan kata firman Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, dan Ia akan bertindak. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan langkah-langkah hidupmu. Kurana masih karena yana masandi. Percayalah kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Kurana masih karena yana masandi. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Tuhan kami, berkati Bapa anak-anak-Mu di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Berkati keuangan mereka ya Bapa. Apapun yang mereka pergumulkan Tuhan Yesus Tuhan kami. Mereka yang ingin memulai pekerjaan-pekerjaan yang baru, membuka usaha yang baru, apakah lewat online dan sebagainya, Bapa berkati mereka. Segala belalang-belalang pelahap, belalang pengirik, belalang pelompat, kerugian, kebangkrutan, pencuri berkat, kebocoran, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Urana masih karena masandi. Juga segala panah-panah sakit penyakit kami padamkan dengan periseman di dalam nama Yesus. Atas pribadi kami, atas keluarga kami, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Kami serahkan ya Bapa hari esok, masa depan kami. Karena hanya di dalam tangan-Mu hari esok itu, hanya di dalam tangan-Mu Tuhan masa depan kami. Kami percaya Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Karena Engkau Immanuel, Allah beserta kami, yang tidak berdusta terhadap janji dan firman-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya dan mempercayakan hidup kami. Kami berserah dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa surgawi, di dalam kuasa nama Yesus. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu mengalir. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan.
Tuhan, ini biar jadi kerinduan hati daripada anak-anak-Mu yang hari ini sudah mengorbankan waktu, sudah memberikan waktu untuk datang bisa memuji dan menyembah Tuhan, untuk mau dengar-dengar itu bagaimana Tuhan mau bekerja melalui firman-Mu yang kami percaya jadi sumber kekuatan kami di masa yang sulit ini, menjadi penghiburan kami buat untuk di masa yang suram ini Tuhan. Oh Tuhan, menjadi pintu-pintu yang terbuka, berkat-berkat yang tercurah buat untuk di masa-masa yang tidak terlalu baik hari ini Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, semua harta, emas, perak dan permata itu semua sementara Tuhan. Tuhan, biarkan kami melihat satu buah kehidupan kekal yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Saat kami makin setia pada Tuhan, mengiring Tuhan, mengiring pekerjaan Tuhan, makin hari makin mencintai firman Tuhan, bersaat teduh, memberi waktu kami yang terbaik untuk makin hari makin dekat pada Tuhan. Oh Tuhan, seperti pada malam hari Tuhan, saat kami merendahkan hati kami, oh Tuhan, kami haus, rindu, ya Tuhan, Engkau pulihkan kami. Oh ya Tuhan, firman-Mu menyegarkan kami sekali lagi Tuhan. Ya Tuhan, ini setiap hati-hati kami yang haus dan lapar akan firman, berbicara di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami, bekerja Tuhan, jamah kami, kuatkan kami, hibur kami, sembuhkan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Oh Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita dipelihara Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, malam hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan yaitu satu ketaatan lebih berarti daripada 1 ton doa. Kata taat itu sendiri artinya mematuhi, menuruti, atau tunduk kepada perintah. Di dalam Alkitab, kunci untuk kita menerima berkat pemulihan yaitu ketaatan. Kita mau belajar dari Alkitab, saudaraku, dari satu pribadi yang memiliki ketaatan yang sejati, yaitu Yesus ketika datang menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Ibrani pasal 8, Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dari pembacaan kita lihat, kita melihat Yesus sebagai anak Allah yang hidup, rela melepaskan haknya, kealahannya ditinggalkan di surga, dan mengambil rupa manusia, turun ke dalam dunia ini karena ingin menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dia mengalami banyak penderitaan ketika dia datang menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Dia disesah, dianiaya, difitnah, dan ketika sebelum naik ke salib, dia dianiaya, dicambuk, sampai mukanya pun tidak berbentuk manusia karena hancur, dimahkotai duri. Karena apa? Dia pikul dosa manusia, supaya kita manusia yang berdosa diselamatkan. Nah saudara, di dalam Filipi 2 dikatakan ayat 8, Yesus mengosongkan dirinya, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah mengurniakan nama di atas segala nama. Kisah Rasul 4 ayat 12, di kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan manusia kecuali di dalam nama Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepadanya, kita percaya, saya percaya kita semua rindu mengalami berkat pemulihan, terobosan di dalam hidup kita. Namun seringkali kita mendapati sebaliknya,
kita mengalami kemunduran, benturan, kegagalan, kerugian, kebangkrutan, ada kebocoran-kebocoran. Padahal kita mungkin sudah berkata, sesudah beribadah kepada Tuhan, saya rajin berdoa kepada Tuhan, tapi kok tidak menerima, tidak melihat hasil, tidak menerima berkat, atau menerima berkat, tapi sebentar ada aja yang mencurinya, ada kebocoran dalam perjalanan hidup kita. Tiba-tiba mungkin ada kerugian, ada kebangkrutan, ya, ada pencuri berkat, ada benturan dan sebagainya, ada kebakaran, sehingga habis lenyaplah semua berkat itu. Dan kita mulai bertanya, kenapa? Kita sudah melakukan bagian kita sudah bekerja, kita sudah banting tulang, berjuang sekeras-kerasnya, namun kok tidak ada hasilnya? Atau dalam perjalanan hidup kita tiba-tiba hilang dan lenyap, karena mungkin kita sudah melupakan yang namanya ketaatan. Ketika Musa naik ke gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Allah, saudaraku, salah satu poin di dalam firman itu yaitu ketaatan. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang tinggal di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ada apa dengan ayat ini? Dikatakan Tuhan sudah memberikan kita waktu 6 hari untuk bekerja. Hari ke-7 itu, hari Sabat itu, yang kita sebut bagi kita hari Minggu, karena itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengatakan kuduskan hari itu, artinya hari itu khusus hanya beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan memberkati hari perhentian. Allah sendiri menguduskan hari itu, saudaraku. Nah, disinilah rahasianya. Seiring dengan waktu kita melupakan ini, dan kita mulai mencuri waktu itu. Dengan kita sudah mulai, saudaraku, mungkin belum cukup 6 hari, kita ambil hari ke-7 untuk kita bekerja, kita berdagang, berusaha dan sebagainya. Nah, disinilah letaknya. Ketika kita tidak taat, saudaraku, ada konsekuensinya. Ketika kita, saudaraku, tidak menguduskan hari Sabat, kita mengambil juga untuk bekerja, padahal 6 hari sudah lama cukup bagi kita. Tuhan mengatakan kita menginjak hukum Tuhan. Berarti kita berontak. Dan konsekuensinya, saudaraku, ketidaktaatan dalam perjalanan hidup kita. Kita mungkin tidak sadar mengalami benturan, kegagalan, kerugian, kebangkrutan, dan sebagainya. Dan kita mulai bertanya, kenapa ini terjadi? Ya, karena kita lupa, saudaraku. Karena banyak anak Tuhan yang, saudaraku, sudah mulai melanggar hukum ini dengan alasan hari Minggu kan hari libur, banyak orang belanja, sayang kehilangan 10 juta. Padahal, saudaraku, kalau saudara lakukan itu, saudara mungkin dapat 20 juta atau lebih, tapi saudara sudah menginjak hukum Tuhan. Nah, kita lupa dalam perjalanan hidup kita. Kita mungkin sudah mengalami tiba-tiba ada kebenturan, kebakaran, pencuri berkat, kerugian, kebangkrutan. Mulai kita merasa tidak tenang, tidak bahagia, hidup kita kacau. Padahal Tuhan ingin kita menikmati, berbahagia dan diberkati. Kenapa, saudaraku? Di dalam Yesaya 58 dikatakan ayat 13, menghormati hari Sabat.
apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku, kata Tuhan, akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Ini sini rahasianya, saudaraku. Menghormati Sabat. Kalau kita mengambil hari itu untuk kita bekerja, berusaha dan sebagainya, kita tidak sadar sudah menginjak hukum Tuhan, tidak menghormati hukum Tuhan. Berarti kita tanpa sadar sudah berontak kepada Allah. Saudaraku, disinilah mulai terjadi kekacauan dan kekacauan. Mungkin saat itu tidak terjadi, dan banyak orang berkata, buktinya mereka melakukan itu tidak ada apa-apanya. Buktinya saya lakukan biasa aja. Ya mungkin saat itu tidak ada apa-apa. Tapi ingat lagi, saudaraku, camkan, setiap ketidaktaatan ada konsekuensinya. Mungkin dalam perjalanan hidup kita, Tuhan memberikan kita satu kesempatan untuk sadar, tapi kita sudah lost, jalan terus melanggar, dan kita sudah tiba-tiba mengalami kebocoran-kebocoran berkat, mengalami pencuri berkat, kerugian dan kebangkrutan. Yang kedua, keuangan kita, saudaraku, mengalami juga kebocoran. Keuangan kita, saudaraku, seret. Tidak ada lagi, saudaraku, keuangan. Atau kita dapat sedikit berkat, hilang juga. Karena kita mungkin melanggar firman Tuhan yang kedua. Dikatakan dalam Maleakhi pasal 3 ayat 6-12. Saudara baca nanti bahwa ketika kita tidak memberikan perpuluhan, dikatakan ayat 6, kamu menyimpang dan menipu Tuhan. Seringkali kita cuma fokus kepada ayat 10, tidak memperhatikan sebab akibatnya. Kita menyimpang dan menipu Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, tidak ada pagar, ada belalang-belalang pelahat, penyirik pelompat. Sebaliknya, kalau kita taat melakukan perpuluhan, saudaraku, maka dikatakan di sana ada pagar perlindungan. Karena iblis itu mau senantiasa setiap saat mencuri berkat kita. Tapi kalau ada pagar dari Tuhan, saudaraku, maka tidak bisa dicuri iblis. Dalam Ayub pasal 1, saudaraku, di sana, saudaraku, ketika Ayub dipagari dengan benteng Tuhan, iblis tidak bisa mencurinya. Ketika Tuhan angkat pagar itu, dalam sekejap habis segalanya. Nah, saudaraku, banyak orang berdalih, itu kan perjanjian lama. Ada juga orang berdalih, nanti kalau mau diberkati. Saudaraku, kita harus belajar taat. Taat itu, saudaraku, yaitu kita dengan rela hati. Oleh sebab itu, saudaraku, ada dua dasar untuk kita bisa melakukan ketaatan. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Yang pertama, kasih. Jadi ketaatan itu bisa dikerjakan hanya dengan kasih kepada Tuhan, bukan dengan terpaksa, bukan dengan persungutan, tapi dengan kasih. Jadi ada kerelaan tanpa melihat untung ruginya, sekalipun kita menderita di sana. Ketika kita taat, maka kita berjalan di dalam rencana Tuhan, berkat Tuhan. Yang kedua, Ibrani 11 ayat 8, yaitu apa? Iman. Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, ke tempat yang ia tidak kenal, karena Tuhan tidak memberitahukan.
Mungkin kalau kita di posisi Abraham waktu itu, apalagi posisi Abraham belum mengenal Tuhan, kita berkata ini pasti suara dari iblis. Tidak mungkin suara Tuhan. Masa tidak jelas, disuruh keluar, tinggalin keluarganya, sana familinya, dan pergi ke negeri yang tidak tahu kemana arahnya. Namun Abraham taat. Dia tetap pergi. Luar biasa sekali. Dia pergi melanglang buana, saudaraku, di padang gurun, terlunta-lunta, panas siang hari, dingin malam hari, pindah-pindah perkemahan, tempat tinggal, tidak ada arah tujuan. Namun saudaraku, luar biasa Abraham ini. Dia taat, dia nurut. Walaupun dia mengalami banyak penderitaan, ketika Tuhan memberikan dia anak, dia menantikan, saudaraku, 25 tahun. Allah meminta lagi, persembahkan. Dia juga taat dengan kerelaan. Namun Allah menguji dalam ketaatannya, dia berhasil. Dan pada akhirnya dia disebut sahabat Allah dan Bapak orang beriman. Bahkan nanti kalau kita dipanggil Tuhan pulang ke surga, kita akan dulu di pangkuan Bapak Abraham. Bahkan saudaraku, selama dunia masih ada, bagi orang percaya, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa di dalam Yesus Tuhan kita. Luar biasa saudaraku, ketaatan. Nah, Allah sangat berkenan kepada orang yang taat kepadanya dalam situasi sulit sekalipun. Pertanyaannya, maukah kita berkenan di hati Tuhan? Kita sendiri yang menjawabnya. Jawabannya adalah ketaatan. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau belajar. Biarlah kebenaran firman ini boleh menjamah hati kita semuanya, berbicara kepada kita semuanya. Keputusan untuk taat di tangan saya dan di tangan saudara. Dan kita berhadapan dengan Tuhan. Saudaraku, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ada konsekuensi yang kita akan hadapi. Jadi pilihan di tangan saudara dan saya. Dan saya percaya dan Tuhan rindu kita semuanya seperti tadi Yesus anak Allah. Di dalam Ibrani pasal 5, dia belajar taat. Saudaraku, itulah sebabnya dia menjadi pokok keselamatan. Dan dia adalah sumber berkat bagi kita. Terima kasih atas kesediaan kita, saudaraku, mendengar firman Tuhan. Dan semua berkat kita semuanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa. Kalau dalam perjalanan hidup kami ini, kami sudah melupakan hukum Tuhan. Kami sudah mulai melanggar hukum Tuhan. Kami menginjak-injak hukum Tuhan. Kami tidak taat lagi. Apalagi Bapak, oh Bapak, kondisi sekarang ini Tuhan, krisis-krisis yang terjadi, ekonomi tidak menentu, dan kami Bapak mulai tergoda, melanggar, menginjak-injak hukum Tuhan. Dan 6 hari kami sudah diberikan waktu untuk bekerja, namun kami juga tetap mengambil waktu Tuhan. Hari Sabat Tuhan kami injak-injak hukum di sana, kami melanggar hukum Tuhan dengan melakukan urusan kami, pekerjaan kami. Ampuni kami Bapa. Kalau kami tidak taat lagi, sudah berontak kepada Tuhan, sehingga kami mengalami benturan, kegagalan, kerugian, kebangkrutan. Kami tidak bisa bahagia lagi. Pada firman Tuhan mengatakan ayat 14 tadi Yesaya pasal 58, Engkau akan membuat kami bersenang-senang. Engkau akan membuat kami Bapa, memberikan kami makan dengan kenyang dari milik pusaka Bapa kami. Ampuni kami Bapa. Berikan kami roh yang taat, hati yang taat, hati anak seperti yang dimiliki hati Yesus. Sebagai manusia di urutan yang lalu, dia taat sampai mati di atas kayu salib, sehingga Allah meninggikan dia dan mengurniakan nama di atas segala nama. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mampukan kami untuk taat. Kuatkan hati kami untuk taat, sekalipun itu menyakitkan, sekalipun ada kerugian Bapa, ada penderitaan. Namun ketika kami taat, ada berkat di ujung sana. Namun ketika kami tidak taat, melanggar hukum Tuhan, menginjak-injak hukum Tuhan, mungkin kami awalnya tidak ada apa-apa, kami melihat menerima berkat, tapi di
pertengahan jalan, iblis sedang menanti kami untuk menghancurkan kami. Terima kasih Bapak, berkati semua anak-Mu Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran merdekakan kami ya Bapak. Sembuhkan kami, pulihkan kami, berkati kami. Dan sejahtera Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat Abraham sama berkat Israel tercurah atas kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.